Jombang yang belum afiliasi lah bahasanya ke semua calon yang sekarang ada bannernya di mana-mana itu kita ngomong politiknya di situ, ya kan? Nah karena itu teman-teman membaca, loh, iki calon iki wis kode nempel lo gambar, tapi sampai bulan Juli itu kesimpulan yaitu bahwa ternyata calon-calon ini sudah pede dengan memegang jaringan lurah aktif. Nah, inilah yang akhirnya menjadi concern teman-teman, gitu kan? Akhirnya muncullah bahwa kenapa kok dengan mudahnya para calon ini, dengan pedenya para calon ini memegang lurah-lurah ini. Padahal di sisi lain, kajian dari teman-teman yang 2 kali pertemuan, mereka ini adalah warga negara yang dilarang ikut berpolitik praktis karena jabatannya, yaitu lurah atau BPD, kan gitu. Nah, dari situlah maka kita mencoba untuk supaya calon-calon ini melek bahwa masih ada kelompok-kelompok masyarakat, elemen-elemen masyarakat yang mau diajak untuk berpikir Jombang ke depan, yang mau diajak untuk mendengarkan kebutuhan dan jeritan-jeritan masyarakat Jombang. Namun sampai hari ini teman-teman dari berbagai media, dari berbagai LSM, dari berbagai buruh, dari mantan perangkat, dan juga saya yakin mantan kepala desa pun belum pernah diajak untuk berpikir Jombang ini APD bawa kemana. Mungkin saya seudon saya secara pribadi, calon-calon ini berpikir ya caranya mau menang, tidak berpikir bagaimana masyarakat ini atau kabupaten ini maju. Nah itu, maka hasil musyawarah dari teman-teman yang sudah 2 kali di sini, kita akan membuat rilis. Rilis terkait apa? Terkait dengan lurah aktif ini tidak boleh untuk bermain politik praktis. Nah kebetulan pada hari pertemuan kedua ya, ada salah satu bagian dari panjenengan itu hadir di sini. Pak Lurah sinten? Mana Bang Munir? Pak siapa? Pak Sugeng. Nah, ikut di sini. Akhirnya Pak Sugeng bilang, saya belum bisa untuk bicara banyak hal karena saya mempunyai kewajiban. Alhamdulillah, gitu. Akhirnya setelah pertemuan, di sanalah saya memberikan gambaran apa yang sudah dilakukan teman-teman selama 2 kali pertemuan itu. Gitu. Nah, pada malam hari ini kita semuanya kepingin menyamakan persepsi. Yang pertama adalah persepsi bagaimana kita membangun Jombang ke depan. Ya, cuma saya dasari gini dulu deh, biar nggak tegang ya. Yang jelas Pak Lurah yang hadir di sini sama sekali belum berafiliasi kemanapun, baik ke Pak Warsubi, baik ke Pak Ramba, baik ke Bu Mun maupun ke Pak Sugiat. Jadi semuanya kenapa bisa ngumpul karena memang belum berafiliasi kemanapun, dan beliau-beliau ini membawa gerbong masing-masing. Ada yang gerbong buruh, jurnalis yang tadi saya katakan itu. Nah, malam hari ini, ayo kita persamakan persepsi. Setelah saya ngobrol banyak dengan, kayaknya sama deh. Bapak-bapak dari mantan kepala desa dengan pikiran-pikiran kita yang sudah 2 kali pertemuan itu sama frame-nya.
apa yang harus kita perbuat saat pilkada dan apa yang harus kita perbuat pasca pilkada. Itu sama frame kita. Cuman mungkin akan ada beda di pasca pilkadanya. Kalau teman-teman di kita mungkin di TTA, mungkin teman-teman di para mantan kepala desa di titik B, tapi sama, kepingin berbuat sesuatu untuk kabupaten ini, kan gitu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan prolog dulu, karena ada malam hari ini alhamdulillah kita betul-betul matur suwun sangat atas kedatangan para mantan kepala desa dan mau bergabung meleburkan diri dengan kita semuanya demi Jombang ke depan. Mungkin ada tambahan yang belum mungkin saya lupa menyampaikan dari Pak Wandi atau apa Kolik, monggo. Pak Wandi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung dari penjelasan ketua tadi, bahwasanya untuk pertemuan ini yang ketiga kali, Bapak. Nah, kemarin untuk yang kedua kali, kemudian teman-teman itu berharap ada dari mantan-mantan kepala desa. Mengapa demikian? Karena yang pertama kedua itu kami berupaya untuk pertemuan itu nanti dari kalangan LSM, wartawan, dan mantan kepala desa. Karena mantan kepala desa sudah pernah memimpin suatu pemerintahan. Pemerintahan terkecil adalah desa. Setidaknya mantan kepala desa tahu persis apa yang dibutuhkan masyarakat Jombang ke depan, apa yang selama ini mungkin belum terrealisasi, dan mau dibawa kemana untuk Jombang yang akan datang oleh calon-calon bupati. Kami berharap siapapun pemimpinnya nanti tidak berpikir bahwa Jombang itu miliknya, tapi milik masyarakat. Karena itu kami berharap nanti dari mantan-mantan kepala desa itu juga punya peran untuk membawa Jombang ke depan lebih baik. Semua masyarakat punya hak yang sama, semua masyarakat punya keinginan yang sama. Bagaimana nanti ketika dipimpin oleh bupati yang jadi, itu bisa membawa Jombang lebih baik, Jombang lebih sejahtera. Karena walaupun bagaimana selama ini ya kepemimpinan yang sudah berlangsung, kenyataannya Jombang masih seperti ini. Ke depan nanti juga, maaf tak tambah Pak ya, ke depan ini Jombang nanti harus bisa menyikapi terkait adanya banyak perusahaan-perusahaan yang masuk ke Jombang, dan itu harus bisa membawa kemakmuran masyarakat Jombang. Harapan kami juga seperti itu, dan itu harus dipikirkan oleh pemimpin yang akan datang. Nah, informasi yang kami dapat selama ini bupati atau calon bupati yang ada itu yang dirangkul pasti kepala desa. Nah, sementara tahun 2024 ini ada undang-undang yang melarang kepala desa dan perangkat desa untuk berpolitik praktis, kan gitu. Nah, jika ini dilanggar, tentunya juga melanggar undang-undang, kan gitu. Harusnya calon pemimpin itu lebih kepada mencari informasi atau masukan-masukan itu dari tokoh-tokoh masyarakat, lembaga-lembaga yang lain yang kira-kira bisa diajak untuk maju bersama agar Jombang ke depan lebih baik. Itu intinya nanti seperti itu Pak ya. Untuk pertemuan malam hari ini nanti berikutnya rilis yang akan kita munculkan, kita ekspos, itu terkait dengan undang-undang desa ya Pak ya. Undang-undang desa. Itu gambaran pertemuan malam hari ini. Nanti kami sangat berharap masukan dari mantan kepala desa agar supaya apa? Agar supaya calon bupati yang ada di Jombang ini juga mendengarkan
bahwasanya kita ini juga punya pemikiran, punya peran juga Masih untuk eksis untuk menuju Jombang lebih baik. Setidaknya selama ini eksekutif, legislatif terutama ya, ini selama ini terkadang pendapat daripada masyarakat ini tidak pernah dihiraukan atau presentasinya masih kurang lah, kan gitu. Selama ini kan tidak pernah seperti itu. Bahkan masyarakat itu seakan-akan sering dibohongi terkait dengan program-program, peraturan-peraturan dan sebagainya. Nah, ini supaya tahu mereka bahwasanya kita ini masyarakat juga berpikir gitu. Nah, itu yang tambahan dari kami, supaya ada gambaran semua yang hadir di sini, apa yang nanti perlu disampaikan, pendapat-pendapat ke depan supaya ada masukan untuk pemimpin kita yang akan datang. Saya kira dari saya cukup di sini dulu, dan nanti disambung sama teman-teman yang lain. Dari saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Pak Khalid, Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dulu yang saya hormati. Simpel hari ini sebenarnya kita minta rilis apa namanya? Rilis tentang dua hal tadi. Ya, apa ditaruh? Dua hal tadi tentang keterlibatan perangkat kepala desa dan perangkatnya untuk itu. Karena dua kali sudah. Itu terkait dengan tentu keinginan semua pihak ingin berperan. Nah, selama ini kita emang tidak diperankan atau tidak disenggol gitu aja lah. Coba kita disenggol, mungkin tidak sedrastis itu. Tapi ternyata kan tidak. Karena tidak disenggol kita ingin berperan, maka kita ada dua pendekatan. Rasanya kalau pendekatan personal ke calon-calon itu sulit lah. Karena mereka pasti berpikir kita ini siapa. Pasti sulit itu. Meskipun kita tidak boleh geremeng karena kita tidak disenggol. Berhubung kita juga ingin berperan, maka peran lain yang kita harus mainkan yaitu tentang isu. Salah satu isu yang kita bangun dan itu memang pelanggaran yaitu tadi keterlibatan. Mungkin peran-peran yang lain next-nya itu harus kita rumuskan, sebab sudah jamak, ketika jadi ya sudah. Maka ada baiknya teman-teman semua, Bapak Ibu ini bikin sebuah kegiatan ekonomi besar di Jombang dari kita, UMKM misalnya, yang muncul dari kita. Itu mungkin yang peran-peran kedepannya bisa, tapi kalau tidak ada yang terkait dengan pemerintah nggak bisa. Karena sampai dengan hari ini arah pembangunan Jombang itu kan sudah ada itu tahun 2025 itu fokusnya pada hilirisasi agribisnis pada tiga hal, SDM, ekonomi, satunya lagi saya lupa. Di sini sebenarnya kita harus main. Kalau kita tidak bisa mainkan ini, maka kita tidak sinkron dengan RPJMD ya. Bahkan sampai 2045 sudah ada itu. Kemarin marah-marah itu dari Bapeda. Marah betul itu. Karena ngobar kemarin sudah masuk di segmen visi misi. Maksudnya Pemda, Bupati itu harus sesuai dengan penetapan RPJPD sampai 2045. Nah ini kan pemaksaan. Padahal aspirasi warga itu tidak cukup di situ. Terkadang kita harus eksplorasi lagi. Gitu loh. Ini memang rumit. Kemarin itu kan marah-marah Bapeda karena seluruh calon bupati harus sesuai dengan RPJPD itu. Padahal calon-calon ini nggak paham, banyaknya nggak paham. Banyaknya nggak paham itu. Kemarin saya agak ekstrim sedikit. Begitu penyampaian mereka pulang gitu loh. Bapeda itu di KPU kemarin. Sama ya.
Ya jangan pulang. Oh ini sama menyampaikan tuh gak dindek Pak KPU saya bilang. Ya nggak bisa kalau begini. Dipikir Jombangnya sendiri begitu terus pulang. Gitu. Ya saya memang begitu. Ya di forum itu jangan dong. Lah sudah pulang kalau begitu coba itu bikin forum lagi untuk detailnya bagaimana supaya masyarakat warga itu tahu tidak hanya calon tetapi seluruh stakeholders itu tahu. Termasuk saya ketua partai gitu saya. Walaupun saya tidak punya kursi, ya saya memang begitu, memang nggak punya kursi. Gitu. Jadi ringkesnya begini, hari ini sebenarnya tinggal final pada itu dan kita minta kepada bapak-bapak yang mantan kepala desa ini kan bagaimanapun memiliki kemampuan untuk semuanya. Nah, itu jalan salah satunya untuk kita diperhatikan. Kalau ada jalan lain monggo. Kalau ini sudah masuk diekspos kan ada perhatian semuanya. Nah kalau itu setelah selesai itu berarti kita bikin kegiatan. Misalnya ngumpul lor dewe iki wong 200 atas nama bapak-bapak kan datang sendiri. Ini kita dianggap tidak ada apa-apanya Pak, jangan khawatir. Sampai ya sopo kan. Karena calon ini sudah dikeluwengi gini Pak. Ini ring-ring ini. Ring-ring itu ada yang sombong dan sebagian besar sombong gitu lah. Jadi kita mafhum lah memang begitu itu. Nah untuk mengurangi kesombongan mereka itu harus dipikirkan sesuatu yang menggoda atau tidak menggoda. Salah satunya rilis kemarin itu. Saya rasa fokus ke sana nanti. Gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Budi ada tambahan? Aku kangen sih. Monggo Pak Munir. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mukadimah Tumpet Ngajeng. Jadi kemarin tuh Pak Is ini ke rumah saya, ya ngomong-ngomongan break lah. Artinya dia punya keinginan karena dia itu ada organisasi yang seperti PKL macam-macam menuju Jombang ini gimana gitu. Nah ngomong-ngomong kita juga gitu, cuma kita belum bisa menentukan pilihan. Artinya Sopo Bupati ini kita belum, karena apa? Belum ada gandengannya masing-masing yang tetap. Tuh, ini kan masih. Nah, setelah itu kita bicarakan kolaborasi antara saya sebagai mantan kepala desa dengan Pak Is ini sebagai pemimpin PKL dan lain-lain. Itu tadi makanya untuk hadir di sini teman-teman saya undang untuk supaya mengetahui apa sih karepe konco-konco dan tujuannya ini apa gitu. Cuma kita terus terang kita belum menentukan siapa yang dipilih, ngoten Bu Pak Warsubi, Bu Pak Umun, Bu Rambaga kan tenang loh. Belum ada karena ini sampai saat ini itu belum ada titik terang. Peta politiknya belum jelas. Makanya kemarin saya itu sudah didatangi dari calon-calon itu baik Pak Warsubi maupun Pak Ramba ke tempat saya. Cuma masih muter-muter karpe yo. Ramba kepingin Warsubi kepingin nanggone PJ ya, nggak tahu. Ini kan masih muter-muter gitu loh. Belum ada titik temu. Makanya saya rundingan sama teman-teman ya apa, nggak apa-apa. Itu tadi mungkin supaya teman-teman mengetahui acara ini. Ya mudah-mudahan acara ini tuh ada hikmah dan barokahnya. Amin. Mungkin dari saya akhiri dengan Siratal Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada tambahan dari Pak Galuh. Monggo Pak Galuh. Pak Galuh. Ada tambahan? Monggo. Mas Eri. Ini tadi Pak Soleh masih rundingan sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mukadimah Tumpet Ngajeng. Alhamdulillah pada malam hari ini
kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Yang jelas kami dari mantan-mantan kepala desa ini juga sesuai dengan harapan tadi dengan Pak Faiz sama Pak. Jadi kita ini ke Jombang ini punya gagasan bagaimana ke depannya Jombang itu lebih baik dan juga bisa menampung aspirasi dari masyarakat. Yang jelas selama ini memang dari calon-calon ini saya amati memang dia sudah merasa punya tim yang kuat-kuat sendiri. Betul. Jadi makanya kita ini terabaikan dengan sifat mereka sendiri. Bahkan yang sudah punya modal sekian, miliar sekian. Jadi itulah mungkin dari mereka itu sudah tidak memperhitungkan dari masyarakat yang di bawah ini. Makanya saya juga mohon nanti untuk Pak Ketua Pak Faiz nanti dalam waktu dekat ini kegiatan apa yang kitanya itu bikin masyarakat itu tahu, oh bahwa di Jombang ini ada elemen dari mantan kepala desa, ada semuanya ini. Nah, ini belum terakomodir dari calon-calon. Dan nanti juga saya mohon nanti ya, jika mungkin dari teman-teman kepala desa ini juga siap Pak Faiz untuk mendukung acara yang sangat baik ini. Yang jelas kita ini berjuang untuk Jombang, tidak ada kepentingan pribadi atau golongan. Jadi untuk masyarakat semuanya. Nanti biar masyarakat ekspresinya di bawah ke calon-calon bupati ini gimana. Yang jelas dari mungkin dari Marek ini juga punya aspirasi, ini dari Budo, ini dari Liwa. Bahkan di Jombang ini insya Allah sudah punya jaringan per kecamatan, per desa Pak. Nanti ada kompak desi ini ada. Insya Allah nanti jaringannya lebih cepat untuk kedepannya ini. Saya juga terima kasih. Saya juga baru kali ini kan belum tahu kedepannya gimana. Ya. Nah, ini pada malam hari ini saya mohon untuk penjelasan kedepannya itu yang lebih cepat. Karena waktunya ini kan tinggal 4 bulan Pak. Betul. Pilgub ini. Dan segera nanti kita buat mungkin dari Mareng, dari Ngodo ada usulan apa nanti kita akomodir gimana baiknya. Yang jelas untuk Jombang lah nanti ini. Mungkin dari saya itu saja, mungkin ada tambahan dari Pak Sigit, Pak juga ini dari Bolo-Bolo. Monggo dari saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dari Bapak-bapak. Kalau mantan kepala desa ada paguyubannya Pak? Ada kompak desi Pak, Kepala desa. komunitas mantan kepala desa seluruh Indonesia. Mudah untuk menyatukan ya. Jadi jaringannya sudah semuanya per kecamatan dan per desa. Bisa. Jadi konkretnya bahwa kita sepakat bahwa semua yang hadir pada malam hari ini yang membawa gerbong masing-masing ini adalah warga masyarakat Jombang yang berkat. ya. Contoh sekarang, jadi ke depan gini, kita fair-fairan saja biar terbuka semuanya bahwa ke depan ini kita kepingin berbuat sesuatu untuk Jombang di wilayah masing-masing kan gitu. Nah, untuk kita bisa berbuat sesuatu untuk Jombang, maka seyogianya kita mesti akan berkolaborasi dengan bupati yang terpilih kan gitu. Nah, oleh karenanya alhamdulillah pada malam hari ini semuanya sudah menyatakan bahwa sampai detik ini kita masih nol, tidak berafiliasi kemanapun, baik dari para mantan kepala desa, dari jurnalis, dari buruh, dari LSM, dari mantan perangkat desa. Ini juga lumayan ini. Ini Pak Muji ini dari mantan perangkat desa 10 tahun. Ini kekompakannya juga masih ada sampai detik ini. Aturan. Nah, kalau kita sudah sepakat, kita harus pakai strategi. Kan gitu. Nah, strategi yang paling ampuh adalah strategi undang-undang, yaitu Undang-Undang 6 tahun 2014 pada pasal 29, pada pasal 30 di Undang-Undang Pemilu, terus ada Permendagri peraturan pemerintah juga gitu, yang nantinya menjadi bahasan kita, menjadi materi dari rilis kita.
saya Pak Budi itu anu ya. Kena ulat tenan yo. Nah, tadi ada pertanyaan sedikit saya menjawab dari salah satu mantan kepala desa. Kedepannya bagaimana ya? Kedepannya kita harus berbuat sesuai dengan kemampuan kita masing-masing dan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Nanti mantan kepala desa berbuat di wilayah A, teman-teman berbuat di wilayah B, itu sudah hak prerogatif masing-masing. Tidak boleh kita intervensi, kan gitu. Ya. Cuman untuk menuju ke sana, ini butuh strategi. Terjadinya kemunduran demokrasi dalam pilkada, adanya pelanggaran terhadap undang-undang. Itu jelas. Apa saja pasal 280, 282 dan sebagainya pada undang-undang pemilu. Yang di sana dinyatakan bahwa kepala desa dan perangkat desa dilarang melakukan politik praktis. Itu. Di pasal 29, nah ini undang-undang desanya, huruf G disebutkan juga kepala desa dalam menjadi pengurus partai. Huruf J jelas, nggak boleh kampanye di pemilu atau pilkada, itu jelas. Nah ini sanksi. Dalam pasal 494 ini di undang-undang pemilunya ya, dijelaskan bahwa setiap aparatur negara, anggota TNI, Polri, kepala desa, perangkat desa, dan anggota BPD yang melanggar pada pasal 280 tadi, pidananya satu tahun penjara dan 12 dendanya 12 juta. Ya. Itu ini sanksinya sudah jelas ya. Nah, langsung kita bahas di rilisnya. Rilisnya saya bacakan ya. Ya. Dalam rangka pilkada Kabupaten Jombang tahun 2024, para mantan kepala desa, perangkat desa, LSM, jurnalis, buruh, dan PKL se-Kabupaten Jombang mengungkapkan bahwa yang rawan berpotensi pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu kada ada pada pemerintahan desa. Hal ini terungkap saat ngaji regulasi 17 Juli hari ini yang digelar di Warkop Aspirasi. Aparatur desa dilarang untuk terlibat dalam kegiatan politik praktis pada pemilihan kepala daerah pilkada karena dikhawatirkan akan adanya konflik interest antar kepala desa, perangkat desa dengan masyarakat. Hal tersebut akan menimbulkan terganggunya pelayanan kepada masyarakat. Nah, ini nanti setiap statement itu diwakili masing-masing. Ada nanti yang statement diwakili dari mantan perangkat desa, ada yang diwakili mantan kepala desa, ada yang diwakili LSM, diwakili buruh dan sebagainya. Tinggal nanti memilih. Ya. Makanya harus ditanyakan sebenarnya. Supaya tahu ini. Senada akan hal tersebut, salah satu mantan kepala desa TTPP ini belum ada kesepakatan ya, yang juga hadir pada acara tersebut mengungkapkan kepala desa dan perangkat desa dilarang melakukan politik praktis karena akan menimbulkan pelayanan publik terganggu. Jika terjadi perbedaan pilihan kepala desa antara kepala desa, perangkat, dan masyarakat, dipastikan akan terjadi intimidasi, ancaman, pembulian, pemaksaan kepada warga desa. Menurut TTT, salah satu perwakilan dari buruh yang hadir pada acara ngaji regulasi pada malam hari ini mendorong semua elemen masyarakat yang ada di desa-desa untuk proaktif mengawasi kepala desa dan perangkatnya. Sebagai pemegang kedaulatan, masyarakat memiliki hak dalam melakukan pengawasan dan pemantauan penyampaian informasi
penyampaian informasi awal apabila menemukan dugaan pelanggaran terhadap larangan kepala desa dan perangkat desa berpolitik praktis. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pilkada Jombang dapat memastikan terlindunginya hak politik warga masyarakat, memastikan terwujudnya pilkada bersih, transparan, berintegritas, ujur titik-titik perangkat dari LSM. Gitu. Nah, larangan dan sanksi bagi kepala desa dan perangkat desa tertera dalam Undang-Undang 6 tahun 2014, Undang-Undang 7 tahun 2017, tentang pemilu, Undang-Undang 10 tahun 2016, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2016, tentang penetapan peraturan pemerintah, Perbu tadi pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota adalah materi dari bahasan kita pada malam hari ini. Nah, mengingat bahwa kepala desa dan perangkat desa dilarang melakukan politik praktis, regulasinya tadi di atas, dalam pasal ini dijelaskan bahwa setiap aparatur tadi udah ya, itu udah, sanksi tadi udah. Nah, intinya adalah rilis ini untuk supaya mereka mengetahui eksistensi kita. Makanya dalam rilis itu tetap yang kita bahas adalah sesuatu yang normatif undang-undang, kan itu. Dimensi kedua adalah bagaimana kita menyodorkan konsep Jombang ke depan. Jeritan-jeritan masyarakat yang setiap hari kita dengar, kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang setiap hari kita dengar tapi belum diejawantahkan oleh pemerintah Jombang, itu juga menjadi bagian dari isi dari kontrak politik. Sakit ditambahan, ada feedback dari mantan kepala desa Abang Munir, Abang Arif, monggo.